Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan TV Polytron ya, 32 inci dengan kasus kerusakan blank LED indikator menyala, tapi tampilan gambarnya tidak ada ya. Kita coba kita hidupkan. Barangkali konco-konco semua punya kasus serupa seperti saya. Nah, iya. Ada tampilan cuma garis vertikal. Nah, itu dia. Tampilannya begitu. Ini kerusakannya seperti panelnya ya. Panelnya yang bermasalah. Jadi untuk backlight-nya atau LED-nya normal, panelnya yang bermasalah atau kaca TV-nya ini yang bermasalah. Untuk jenis kerusakan ini seperti kerusakan tegangan VGA, VGL-nya sudah ada. Jadi kita tinggal cek jalur IC level shifter dan lain-lainnya. Sekarang kita bongkar dulu untuk casing belakangnya, dan sekalian kalau bisa kita suntik dengan MBR, istilahnya penghancur shot di panelnya TV tersebut. Sekarang kita bongkar dulu untuk casing belakangnya. Dan ini ya, untuk mesinnya perlu diketahui ini adalah untuk power supply-nya, sedangkan ini adalah motherboard-nya, sedangkan ini adalah T-con-nya atau timing control-nya. Sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, perlu diketahui ya bagian-bagian mana dulu. Ini adalah bagian DC to DC, DC to DC ya. Ini mensuplai VGA, VGL, AVDD dan lainnya. Sedangkan yang ini adalah IC level shifter. Ya, ini adalah IC level shifternya. Sedangkan yang ini adalah multi, IC multi untuk IC gamma ya. Kebetulan untuk TV Polytron ini menggunakan panel AU. Jadi perlu diketahui ini adalah panel AU ya. Panel AU biasanya ditandai dengan adanya HC1, HC2, LC1 dan LC2. Sedangkan kalau TV yang menggunakan panel Samsung biasanya CKV1, CKV2, CKBB1, CKBB2. Dengan kalau panel LG menggunakan CLK1, CLK2 sampai CLK6. Itu untuk panel LG. Jadi beda-beda ya untuk jenis TV apapun. Terus langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis kerusakan jenis panel AU ini? Tadi kerusakan ada tampilan gambar cuma vertikal ya, vertikal sama horizontal, jadi tidak normal. Sebelum melanjutkan untuk jenis kerusakan ini ya, perlu diketahui bahwa untuk panel AU ya, panel AU biasanya ini ya, kita lebih berdekat sedikit.
panel AW itu ini ada HC1 dan HC2 ya. Ini terhubung sama jalur kanan ya. Ini LC1 LC2 terhubung ke jalur kanan panel ini, dan di jalur HC1 HC2 ini terhubung ke EC level shifter ini, ke jalur sini ya. Sekarang kita cek pakai bip. Kita cek pakai AVO bip ya. Ini kita cek di jalur HC2 ya. Di HC2 ini terhubung ke sini. Nah, terhubung ke sini ya, ke jalur kanan. Sedangkan yang HC satunya ini ya, HC1 dia juga terhubung ke jalur kanan sini. Kita cek. Nah, ini ya, terhubung ke sini untuk HC1-nya dan HC2-nya. Juga begitu untuk LC1, LC2-nya juga terhubung ke jalur kiri kanan. Dan untuk HC2-nya ini ya, ini HC2 ini terhubung ke EC level shifternya di sini ya. Nah, di sini dia akan terhubung ke sini. Di ada resistor ya, resistor ini untuk AC2-nya, untuk AC1-nya di sini, LC1 di sini, LC2-nya di sini. Terus cara penyelesaiannya, bila mana untuk teman-teman terjadi gambarnya magenta atau naik turun, bisa juga diakali dengan melepas kedua R ini, keempat R ini ya, HC1, HC2, LC1, LC2 ini, melepas keempat resistor ini ya, 1, 2, 3, dan 4, dan bisa juga diakali dengan setelah kita lepas untuk keempat resistor ini di jumper ke VGA dan VGL untuk satu-satunya ini. Kita cari di VGH dan VGL, posisinya di sini. Di sini ada VGA dan VGL. Tegangannya untuk VGH 27 volt, VGL-nya minus 7 volt. Jadi kita sambung di sini, kita jumper ke sini, dan untuk keempat resistor ini harus dilepas. Untuk menjumpernya cukup di sini saja, di sini ya. Di sini untuk RR-nya ini dilepas. Ini adalah R fuse, dilepas, terus di jumper ke sini. Dan kalau seandainya tidak ada perubahan, bisa diganti ya, dipindah-pindah untuk tegangan tersebut. Dan pastikan untuk keempat R ini dilepas. Sekarang kita melanjutkan untuk kerusakan tadi ya. Gambarnya vertikal, sepertinya kerusakan di jalur kaca. Caranya gimana? Kita lepas dulu untuk keempat R ini ya, 68 ohm, 68 ohm. Ini R fuse.
kita lepas yang 68 ohm dulu, kedua R ini. Nah ini ya, sudah saya lepas untuk resistor HC1 dan HC2 nya. Sekarang kita cek untuk kedua ini ya, ini sudah saya lepas untuk kedua resistor tersebut. Kita cek pakai AVO manual saja dan kalikan 1. Ini ya, kalikan 1. Terus kita cek poinnya untuk kedua tersebut ya. Kedua R tersebut setelah kita lepas. Kalau seandainya nilai di probe ini ada 300 ohm, sepertinya kerusakan di panel. Dan tadinya kan sudah saya sebut untuk kerusakan tadi kan di panelnya. Ini ya, kita cek di HC1 dan HC2. Setelah R tersebut kita putus. Nah itu ada ya, ada sekitar 300 ohm ya, ada 300 ohm. Lebih kita perdekat lagi. Yang kita cek adalah di sini ya, di HC1 dan HC2. Ada 300 ohm nilainya. Harusnya ini menunjukkan nilai tidak ada nilai ya. Untuk ini kan menuju ke IC cap sini. Jadi kerusakannya di panelnya. Terus kita ukurnya di sini. Terus cara nembaknya di mana? Cara nembaknya di sini. Di kedua sini, HC1 dan HC2. Sedangkan untuk LC1 dan LC2 ini tidak ada nilainya. Maksudnya nilainya di atas puluhan kilo. Jadi tidak short untuk LC1 dan LC2 nya. Kita cek lagi di sini. Nah itu dia, kurang lebih ada 300 ohm. Kalau di AC1 ke LC2 nya tidak ada nilainya, di LC2 nya juga tidak ada nilainya. Yang ada adalah HC1 dan HC2 nya yang short. Sekarang cara nembaknya gimana? Untuk tembaknya yaitu di sini ya. Cara nembaknya adalah di sini. Di HC1 dan HC2 ini kita kasih sehelai kabel. Kita kasih kabel dulu di sini. Jangan yang menuju ke IC-nya ini, ke IC filternya ini. Jangan di sini ya. Yang kita kasih adalah di sini. Ini adalah menuju ke IC cap sini. Sekarang kita kasih kabel dulu. Nah ini ya, sudah saya kasih kabel. Ya, yang di sini kita kasih kabel. Kita kasih kabel merah putih ya. Terus sebelum kita tembak pakai MPR ya, kita ukur lagi. Kita ukur lagi apakah benar-benar di jalur HC1 atau HC2 nya yang short. Kita ukur lagi di sini ya. Kita ukur lagi. Nah, itu kan ada sekitar 300 ohm, 200 sekitar 350 ohm ya. Yang di sini. Sekarang kita tembak pakai MPR. Untuk MPR-nya ini ya, yang kemarin sempat saya rakit, dan gunakan
pertama yaitu 15 volt. Kalau nggak ada perubahan terus naik sampai 50 volt. Kalau 50 volt tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada perubahan itu kita cek pakai AVO ini, kok masih menunjukkan nilainya kok masih di sini ya, tidak mau turun di sini, otomatis untuk embed tersebut belum bekerja. Jadi harusnya di skala atau di jarumnya ini harus menunjukkan benar-benar ke 0 ke sini. Sekarang tinggal kita tembak. Kita gunakan ini ya, untuk tidak ada polaritas ya teman-teman ya. Main plus atau plus main sama saja. Untuk MBR-nya ini adalah bagian minus dan ini adalah bagian plus. Sekarang kita coba dan kita coba ya. Kita putar kencang sedikit. Kita naikkan. Sepertinya berat teman-teman ya. Berat. Berarti untuk kita kasih tegangan yang agak besar sedikit ya. Kasih 50 volt menggunakan trafo saja ya. Menggunakan trafo 5 ampere juga bisa. Ya. Sepertinya terlalu parah ya untuk panelnya ini kerusakannya. Jadi sepertinya tercekik ya. Ya harusnya kan begini kan. Nah, harusnya kan begini. Terus kita hubungkan. Kita naikkan. Nah. Sepertinya sudah normal ya. Kita cek. Kita cek lagi untuk panelnya. Kita matikan dulu untuk lato-latonya. Kita cek di skala ohm. Nah ini ya, masih sama. Sepertinya masih kurang ya untuk penghancur shotnya. Kita kasih tegangan yang lebih besar lagi ya. Dan ini ya, bila mana untuk pengesotan antara kabel merah dan kabel putih ini pakai 30 volt tidak bisa, kita gunakan yang pakai 50 volt atau sampai 70 volt dengan menggunakan ini ya, Elco ini yang sudah saya gunakan 70 volt, dan pasang untuk main dan plusnya ke sini ya. Nah ini kita setkan di sini. Ini adalah 70 volt DC. Sekarang kita lihat dan kita ukur lagi ya. Setelah pengesotan di HC 1 dan HC2. Kita cek pakai AVO kalikan 1 dan kita cek.
jarum bergerak. Yang satunya ya sudah tidak satu lagi teman-teman ya. Setelah jalur tersebut kita shortkan dengan elko 70 volt DC. Sekarang tinggal kita pasang lagi untuk R yang kita lepas tadi ya. Ini R yang kami lepas, saya simpan di sini. Kita kembalikan lagi ke semula di tempat semula di sini ya, di 1 dan 2 sini, di kabel merah dan kabel putih. Kita pasang dulu untuk R tersebut. Setelah itu kita coba apakah berhasil apa enggak. Setelah pengesotan atau istilahnya untuk MBR menghancurkan shotnya di panel sini di dalam ya. Kita pasang dulu untuk R tersebut. Nah ini ya, untuk R nya sudah saya pasang kembali setelah saya lepas dan saya suntik dengan MBR ya, dengan tegangan 7 volt 70 volt DC. Nah, ini tadinya saya lepas di sini ya untuk kedua resistor ini. Ini adalah resistor yang untuk HC1 dan HC2. Sekarang tinggal kita coba apakah berhasil apa enggak setelah penghancuran, istilahnya penghancuran di bagian panel tersebut ya, yang dari HC1 dan HC2 menuju ke IC shaft diteruskan ke panelnya. Sekarang kita coba, kita hidupkan. Nah, kasus seperti ini ya, bisa berhasil atau bisa juga tidak berhasil. Itu bisa mungkin karena terpengaruh karena panelnya yang sangat istilahnya sudah parah ya. Jadi jangan terlalu mengharap untuk penghancuran short antara HC1 dan HC2. Istilahnya untung-untungan ya. Karena berhubung untuk panelnya sudah terlalu bermasalah. Sekarang kita coba, kita lihat dan hasilnya. Nah ini ya hasilnya setelah penghancuran short di HC1 dan 2. Sepertinya panelnya sudah terlalu ya, panelnya sudah terlalu parah, jadi tidak bisa diperbaiki. Dan untuk tampilan gambarnya ini ya, untuk tampilan gambarnya sepertinya sudah mendingan daripada awal tadi. Istilahnya mendet-mendet ya awalnya. Sekarang tampilan sudah tidak mendet-mendet lagi dan tidak ada perubahan ya, istilahnya masih sama. Tadi awalnya kan kembang kempis ya istilahnya. Nah gitu aja teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena untuk hari ini tidak berhasil ya. Dan sangat parah sekali untuk panel ini. Sepertinya jalur kacanya sudah putus ya, jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Gitu aja cara untuk kerjanya MBR ya, penghancur short di panel. Jadi jangan dikatakan terlalu pesimis ya,
pesimis, istilahnya jangan terlalu berharap bisa berhasil atau enggak, itu pun untung-untungan. Gitu aja teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.